jika tidak ada mujizat. Udah siap? Udah siap? Kamu udah siap? Bagaimana caranya kamu sekolah ini? Udah siap? Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak ingat saya lagi? Saya istrimu. Saya nikah. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu menulis di surat, sesudah mengantar saya, kamu pulang kampung untuk mengurus sawah. Setahun lebih kita saling berkirim surat. Tetapi, setelah musibah datang, suratmu tidak pernah datang lagi. Mudasir, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Apa daya tarikku sudah tidak ada lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan pedang. Kamu dulu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Saya tahu penyiksaan ini bikin wajah saya tidak seperti dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti gobang busuk, pacit, tidak enak dipandang. Itu jijik ya Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan menikahi hanya karena muka saya kan? Jika memang benar begitu, tolong saya, lepaskan saya dari setempat ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak usah melapor kepada polis lagi di Raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang
Sebelum kita lebih sering dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang asing. Karena dianggap malas, bodoh, tapi so pintar. Problem bahasa pun menjadi hambatan. Mana mungkin kita bisa menangkan suatu perkara jika bahasa dilakukan dengan rasa taksa. Mau maju pun sudah kalah. Akibatnya kita lagi yang dikorbankan. Hasil, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Kenapa kamu masih berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air kecil dan besar. Di kampung ini tidak ada kamar mandi, bahkan WC. Sini hanya sebuah kamar. Entah untuk siapa tadinya kamar ini. Dan kenapa bisa saya disekap di kamar ini? Saya ingin menulis surat, tapi bagaimana saya bikin surat? Bahkan kertas, pulpen, amplop, perangko, saya pun tidak punya. Kalau siang terang karena matahari, gelap karena tidak ada lampu, saya tersiksa berdasir. Tersiksa. Tolong saya. Lihat, luka-luka di sekujur badan saya. Sebelum saya dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan memukuli saya. Kepala, dahi, tangan, perut, mata, kaki, seluruh anggota tubuh saya menjadi bulan-bulanan untuk mereka. Mereka melakukan dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, bahkan setrikaan. Sepedaya, saya seperti bola yang disepak kesana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan bertubi-tubi lagi. Apa salah saya? Kamu indon, bangsa, jinak, curi, maling, tidak tahu diri. Itulah teriakan yang saya dengar. Saya indon, bangsa, jinak, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya pernah mencuri. Saya bukan pencuri.
majikan lelaki saya mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar saya, buka pintu, lalu duduk di pinggir ranjang menatap mata. Saya langsung buru-buru duduk di kepala ranjang dan menatap Mari dengan mata heran. Saya tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, saya tidak berani bertanya. Ternyata meranjang. Saya tidak sempat bertanya kenapa dia masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, lalu saya bilang bahwa ada teman yang menggoda majikan saya. Saya ketakutan. Saya keringat dingin mengucur dengan deras. Majikan saya itu berbaring dengan memberi isyarat tangan agar saya bangun di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot. Dia memberi isyarat tangan agar saya segera berbaring di sampingnya lagi. Saya tetap menggelengkan kepala. Saya duduk meringkuk di sudut dan waspada. Dia berdiri. Saya pikir dia berniat untuk menangkap saya. Saya sudah sadar jika memang hal itu terjadi saya akan memukulinya. Untungnya hal itu tidak terjadi. Dia menatap. Dan matanya yang menyala menuju pintu, membuka pintu, menutup pintu dengan keras. Terdengar suara langkahnya yang terlalu jauh. Saya menghela nafas yang sangat panjang. Dan saya menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa dengan saya. Saya selamat dari perkosaan majikan. Saya bersungguh-sungguh mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Udah sih. Saya baru sadar. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya menolak hajar majikan. Makanya saya dipukuli, ditendang, disiksa. Bulan ke-15 keadaan masih normal. Tapi di bulan ke-16 majikan lelaki saya mulai mengeluh tentang kehilangan uang. Siapa lagi kalau bukan saya yang dituduhkan? Pelayan miskin, minta lagi setara anjing. Dan saat itu pula saya menerima pukulan dan siksaan dari majikan, bahkan dari anak lelaki mereka. Saya diam, tapi saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Saya bukan maling. Saya rajin sembahyang. Saya percaya kepada surga dan neraka. Saya takut akan hukuman akhirat. Saya percaya kepada hukum sebab akibat. Disitulah bulan ke-16 masa depan saya ditentukan. Anak majikan, nama laki dan perempuan
Sebagian apa tuh? Berasal dari Indonesia. Masa ya? Uang yang besar dari Indonesia untuk dipakai di jiran. Sukses bertubi-tubi. Mereka semakin membesar. Anak-anak pintar yang lahir. Diplomat handal disegani barat. Tapi mereka lupa kebudayaan dan keseniannya. Tidak ada. Sebagian besar berasal dari negeri tetangganya, Indonesia. Maka dengan uang mereka mengaku para seniman,
sama. Tidak ada manusia yang boleh menyiksa manusia lainnya. Manusia yang menentukan nasib manusia lainnya. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia. Saya akan rasa kamu. Kamu penjelasan. Adilkah itu? Setelah 2 hari, saya menghilang. Bisa dimaklumi. Tapi sebulan, bukankah itu bisa bikin masyarakat curiga? Bisa jadi terjadi pembunuhan. Saya alami bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, politik. Kita dianggap seperti binatang, tidak punya wibawa. Kenapa? Karena agar percaya diri kita hilang. Dan kita diyakini sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kita yakin bisa disiksa karena kita lebih miskin, lebih kacau daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Kita dilecehkan, bisa membela diri, dan diabaikan, jadikan bahan tertawaan. Tak sering dihapus dari peta dunia. Kita tidak merasakannya. Tolong, tapi jangan tolong saya.